الله الرحمن الرحيم لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sajdatul kiram yang mulia, semua guru-guru kami yang hadir di sini, para penasihat Arafah, ketua BKN dan pengurusnya, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat dan golongan. Ada di sini Bapak Polisi, Bapak Kapolres dan Wakapolres, Bapak TNI hadir, para partai juga hadir, dari P3, PAN, dari Nasdem, Demokrat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih dilangkahkan oleh Allah. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, jantung kita masih sempurna, ginjal, alhamdulillah. Ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Maka itu di antara tanda berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita pergi ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh secara berjamaah di masjid indikator kebaikan seseorang. Indikator kebaikan seseorang. Maka itu ke depan pilih pemimpin yang baik, yang mengajak kita bertobat, yang mengajak kita masuk dalam surga. Bukan yang mengajak kita memilih surga neraka, bukan, tapi yang mengajak kita bertaubat, mengajak kita berzikir, beristighfar, yang mengajak kita bersalawat, yang mengajak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin bersama para pemimpin-pemimpin kita, masyarakat kita, semua masuk dalam surga Allah. Jangan berpisah dengan pemimpin kita di surga nanti. Allahu Akbar walillah. Ayah dan bunda yang beriman, insyaallah Ahad depan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Mudah-mudahan kita masih hidup. Mari sama-sama Ahad depan kita mengunjungi Masjid Al-Hidayah Mesra Agung. Kita masuk dari lorong TVRI, lurus belok kiri, lalu lurus lagi, insyaallah sampailah Masjid Al-Hidayah Mesra Agung. Mari sama-sama. Mungkin ayah boleh maju sedikit, ayah yang di luar boleh masuk, yang di belakang masih banyak. Ayah silakan. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah semua masjid yang ada di Aceh seperti ini, insyaallah. Kalau seandainya semua masjid yang ada di Aceh sudah seperti ini, mungkin kita berhenti untuk suri. Kali semuanya sudah penuh, dan insyaallah ini akan terjadi sebelum kiamat nanti. Amin. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan beliau. Kita doakan guru-guru kita, para penasihat kita, insyaallah dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak untuk para guru-guru kita. Kepada Al-Mukarram Syekhul Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ibadah haji. Berhubung sesaat lagi kita akan memasuki musim haji atau bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Saya kira di antara kita di sini yang hadir pada subuh ini ada yang insyaallah akan berangkat tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bekal untuk berangkat nanti. Juga untuk yang sudah haji, termasuk yang belum haji. Nah, di antara pelajaran penting daripada ibadah haji ini adalah bahwa ibadah haji ini mengajarkan kepada kita tentang makna keikhlasan. Bagaimana kita mempersembahkan ibadah kita itu murni sebagai persembahan seorang hamba kepada pencipta, seorang budak kepada tuannya. Artinya memang seorang hamba itu merasakan harus mempersembahkan ibadahnya itu, kepatuhannya itu ikhlas, bukan karena tujuan atau kepentingan tertentu yang sifatnya dunia. Hal itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, untuk Allah. Menarik di sini ketika Allah memerintahkan salat misalnya, aqimus shalah wa atuz zakah, tidak ada penyebutan lillah. Demikian juga ibadah-ibadah lain jarang yang tersebut setelah perintah ibadah untuk melakukan ibadah itu kemudian lillah. Walaupun semua ibadah itu tentu seharusnya dipersembahkan ikhlas kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas dalam beragama, mukhlishina lahu-d-din. Tetapi untuk haji dan umrah itu disebut secara khusus lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah. Kenapa disebut secara khusus lillah? Di tempat diperintah ibadah yang lain tidak disebut, tapi disebut secara umum, tidak secara khusus seperti haji. Karena ibadah haji itu memiliki potensi besar untuk tidak ikhlas. Makanya diingatkan lillah. Potensi
tidak ikhlas itu sangat besar dalam ibadah haji. Potensi membanggakan diri, potensi merasa lebih, ada sesuatu yang lebih daripada yang lain dengan haji. Bahkan dari apa namanya, dari simbol-simbolnya saja itu sangat kentara sekali. Di nama saja kalau sudah haji harus tersebut ha. Kalau di nama tidak ada ha setelah haji, itu seperti agak sedikit ada getaran di hati. Apa dia tidak tahu saya sudah haji? Tidak disebut hanya. Ya. Potensi tidak ikhlas itu sangat besar di haji. Potensi membangga-banggakan diri. Ya. Karena di antara peluang membangga-banggakan ini terjadi khususnya sebelum berangkat dan ketika pulang. Karena haji itu disunatkan, bukan hanya haji ya, untuk orang yang safar jauh. Itu disunatkan ada namanya walimatus safar dan walimatul qudum. Walimatus safar itu adalah acara kenduri lah kalau maksudnya, untuk keberangkatan ke suatu tempat yang jauh, dan itu sunat. Kemudian ada namanya walimatul qudum, kenduri pulang balik dari tempat jauh. Memang pesijuk haji itu sunat. Kalau bahasa hadisnya itulah walimah, kenduri, walimatus safar, kenduri mau berangkat. Jadi disunatkan bagi orang-orang yang mau pergi jauh itu membuat sedikit walimah, kenduri. Kemudian ketika datang ke Aceh, ketika diacehkan bahasanya pesiju. Ya. Jadi kalau orang mau haji sunat pesiju, artinya walimatus safar. Dan siapapun yang mau pergi jauh, berumrah juga demikian, buat sedikit apa namanya acara ala kadar, potong satu ayam, nggak ada yang kampung ayam potong, pokoknya ada sedikit lah. Jadi biar orang tahu, jangan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang nggak tahu kemana, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Jadi makanya sunat buat walimatus safar. Nah kita di Indonesia, di Aceh itu acara walimatus safar haji itu luar biasa hebohnya. Mulai daripada kampung-kampung mempesijuk jamaah haji kampungnya, kantor-kantor mempesijuk jamaah haji yang di kantornya, kemudian pokoknya sina sidrodro jamaah namdhega kawi. Itu bagus, tapi di situ ada potensi berbangga diri bahwa dia itu akan pergi haji. Dan yang lebih berpotensi lagi adalah ketika balik dari haji, itu merasa lebih heboh lagi karena sudah haji ya, jadi merasa lebih. Nah, dikarenakan dalam haji ini potensi untuk tidak ikhlas itu sangat besar, dikarenakan dalam umrah potensi tidak ikhlas sangat besar, maka Allah ingatkan secara khusus, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu lillah. Kalau bisa tidak ada sedikit pun unsur selain Allah di situ. Tidak ada sedikit pun kepentingan-kepentingan yang lain. Maka di sini kepada siapapun yang mau pergi haji untuk tahun ini khususnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah lillah, keikhlasan karena Allah. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah,
Jangan ada tujuan-tujuan duniawi. Ya. Begitu mau, kan ada itu waktu itu lagi musim-musimnya, begitu mau naik, mau pilkada, pergi umrah dia untuk bahan kampanye misalnya, ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada haji. Dan kalau itu terjadi dan dia memanfaatkan hajinya itu untuk kepentingan duniawi, ini sangat menyedihkan sekali. Karena udah capek tunggu belasan tahun. Udah tunggu belasan tahun, puluhan tahun, apalagi dia mau daftar tahun ini, lewat Inggrisnya sampai 30 tahun lebih. Udah tunggu belasan tahun, begitu berangkat, padat. Kena jalan padat, kita tuju. Nanti kita share ke sana, mudah-mudahan bisa menambah suara. Itu sangat disayangkan sekali. Dia menjual kesempatan mulia dari Allah dengan thamanan qalil, dengan harga yang sedikit untuk mendapatkan beberapa suara itu. Ya. Maka di sini yang pertama, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, murni karena Allah. Jadi yang mau berangkat, bersihkan niat, bersihkan hati, luruskan niat. Termasuk yang sudah berangkat, yang sudah pulang, baik yang tahun kemarin maupun yang sudah bertahun-tahun yang lalu juga demikian. Jadi tidak ada sesuatu yang meden di hati kita. Oh, saya sudah haji, seharusnya diperlakukan seperti ini, seperti itu. Saya kan sudah haji, seharusnya lebih dihormati. Jangan ada yang seperti itu. Sama sebelum berangkat haji, sesudah berangkat haji, tidak ada harapan sesuatu yang sifatnya duniawi. Bahkan seharusnya orang-orang yang tulus, yang ikhlas hatinya, dia malu disebut sebagai haji. Dia merasa tidak pantas. Dia merasa ibadah hajinya itu kurang, sehingga ketika disebut haji, malu dia. Susah dia untuk menulis di namanya itu, pembukanya ha. Ini bahkan ada orang belum haji pun salah sebut ha, senangnya luar biasa. Karena menghaji kalau, apalagi sudah. Nah, ini yang pertama yang diingatkan oleh Allah kepada kita yang mau berangkat haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Keikhlasan, kebersihan hati. Dan ini mohon diperhatikan baik-baik agar sampai nanti ketika pelaksanaan haji itu prosesnya lancar. Karena lancar tidak lancar proses haji seseorang di sana itu tergantung pada niat. Ada orang tua. Ini apalagi tahun ini banyak lansia tahun ini. Ini tahun haji paling banyak lansia, lanjut usia. Sehingga orang Kemenak buat moto haji ramah lansia tahun ini. Tahun kemarin lansia banyak jadi pergi. Tahun ini lansia paling banyak. Ya. Petugas haji sudah mulai susah-susah. Berat jumlah duha dulu. Sehingga harus mungkin lebih ekstra. Ya. Tapi pengalaman yang kita rasakan di sana tidak pengaruh, tua juga. Ya, tapi lebih kepada hati. Ada orang tua-tua justru lebih cepat geraknya di sana, lebih mudah prosesnya, lebih lancar. Ya. Sebaliknya ada yang muda-muda justru merepotkan. Makanya kita katakan bagaimana seorang jamaah haji di sana itu lebih ditentukan oleh ketulusan hatinya, kebersihan hatinya. Ada jamaah
ibu-ibu sudah tua sekali, orang Aceh Utara teringat saya waktu itu. Dia jalannya sudah bungkuk. Saat dia itu pergi tanpa didampingi oleh keluarga, itu satu rombongan itu sudah susah. Sudah memprediksikan nyo kanabu dan dede. Sudah tua sekali dia. Tapi begitu sampai ke sana, sudah tua, sampai ke Madinah, pernah semalam dia tidak pulang, malah tidur di Masjid Nabawi. Tidur di Masjid Nabawi. Dan dia tidak harus didampingi khusus. Dan dia suka langsung jalan aja sendiri dia. Sudah malam malah dia tidur di Masjid Nabawi. Dia pulang dia ke hotel, dia bawa kantong besar. Kantong plastik besar. Di dalamnya kue, uang, rial, ya. Orang tua itu. Justru beliau yang paling mudah jalannya. Sebaliknya ada yang muda-muda umur 40 tahun, belum lagi 50 tahun, sedang kita makan pagi di hotel. Ustaz, hari ini Ustaz dijemput ya. Terduduk dia di situ. Masih muda. Itu fakta kejadiannya. Bahkan banyak yang sesat, bersidruk deh kagadah ka mana moho. Itu justru yang muda-muda. Maka kita sampaikan tadi, lancarnya bagaimana kondisi kita di sana itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Maka sebelum haji itu minta kepada Allah. Sebelum berangkat itu minta kepada Allah, ya Allah luruskan niat saya, ya Allah bersihkan hati saya, ya Allah jaga aib saya, ya Allah. Karena banyak aib-aib yang terbuka di sana. Sifat-sifat sifat-sifat aneh itu nampak di sana. Apalagi yang suami istri ini banyak aneh-aneh ini. Minta sama Allah, ya Allah, yang sering-sering ribut di rumah itu harus minta sama Allah, jangan nampak ribut di sana nanti. Nampak suami istri yang sering ribut kalau di sini di rumah, itu di sana itu nampak. Maka oleh karena itu kita luruskan niat, bersihkan hati. Kalau belum dapat, minta sama Allah. Tahhir qalbi, sucikan hatiku ya Allah. Allahumma ja'al qalbi qalban salima. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang salim. Hilangkan semua hal-hal duniawi ya Allah. Bersihkan hati, sempurnakan haji kami. Nah, itu yang pertama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Yang kedua pulang haji. Ini kita langsung aja berangkat pulang. Kalau berangkat niatnya luruskan, pulang apa? Ketika pulang haji, yang harus membedakan seorang yang selesai haji dengan yang belum haji, Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ada dua di sini pesan Allah untuk nanti yang sudah haji, ketika pulang haji. Yang pertama, pesan Allah untuk orang yang sudah selesai manasik haji, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah selesai haji, selesai semua manasik proses haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, seperti kalian ingat menyebut-nyebut nama nenek moyang kalian, atau lebih lagi. Karena orang Arab dulu itu, kebiasaan orang Arab, mereka suka berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka.
Di mereka itu kalau duduk-duduk cerita tentang kehebatan ayah nenek moyang mereka. Maka di sini perintah Allah kepada orang Arab maupun kita semua yang sudah berhaji, fadzukurullaha kadzikrikum abaikum aw ashadda dzikra. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah sebagaimana kalian berbangga-bangga menyebut orang tua nenek moyang kalian, aw ashadda dzikra, atau lebih dari itu berzikir kepada Allah. Artinya setiap orang selesai haji hendaklah dia menjadi ahli zikir. Maka kalau saya menyarankan siapapun yang sudah haji harus sudah terbiasa dengan tasbih. Beli alat tasbih itu. Kenapa beli alat tasbih? Kalau kita beli alat tasbih pasti kita berzikir. Karena mungkin kita pegang-pegang aja, bawa warung kopi, hampir aja itu. Yang membedakan orang sebelum haji dengan orang setelah haji, zikirnya lebih banyak, zikirnya lebih kencang. Dia menjadi ahli zikir. Fadzukurullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Bukan pakai peci putih, tidak ada perintah pakai peci putih. Tanda haji peci putih, tidak, itu dari mana itu? Itu konsepnya dari mana? Tidak mesti. Mau pakai peci merah silakan. Dan Rasulullah suka penutup kepala yang berwarna merah. Saya sudah lama cari-cari peci merah, itu sunnah Rasulullah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu para sahabat di situ disebutkan para sahabat sering takjub ketika Rasulullah memakai penutup kepala itu, kain atau penutup kepala itu berwarna merah hati. Orangnya ganteng, putih, rambutnya hitam pekat, kena peci merah seperti merah ambal itu. Cantik sekali. Saya cari-cari, ada dijual warna merah, tapi model punya Turki itu. Itu kurang ini terlalu. Terus di ujungnya ada ini lagi, ada apa itu? Nanti dikira Turki ya. Kalau Turki boleh lah, karena pengusaha yang pakai model peci itu sultan Turki atau pengusaha mereka. Tapi dia ini model bulat. Tapi kalau pakai putih tidak apa-apa juga, karena pakaian Rasulullah itu secara umum putih, walaupun Rasulullah kadang-kadang pakai putih, kadang-kadang pakai hijau, kemudian penutup kepala atau ridaknya sering warna merah. Tapi secara umum memang Rasulullah suka yang warna putih. Tapi bukan bermakna tanda sudah haji dengan belum haji. Orang haji nak lepas peci putih lagi. Lepas putih kuning dah enak dilihat sama orang. Tapi yang membedakan orang haji, sudah haji sama sebelum haji, yang paling signifikan seharusnya orang sesudah haji itu zikirnya lebih banyak itu. Maka mudah-mudahan orang yang sudah haji setiap selesai sholat zikirnya itu lama, tidak langsung bangun. Tapi kalau sudah haji, sholat jamaahnya itu begitu salam imam masih kreh-kroh dia ke belakang, ada orang apa tidak, masih langsung berangkat, ini gagal mabrurnya. Jadi harus banyak zikir. Orang-orang yang sudah haji harus sering duduk di majelis zikir, harus ikut majelis-majelis zikir. Di antaranya majelis Arafah. Sajul haji udah sadar. Udah berapa kali Zat? 5 kali. Kalau umrah hampir tiap bulan ya. Makanya beliau jadi ahli zikir. Kita juga harus demikian. Khususnya yang sudah haji. Fadzukurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Maka hendaklah setelah kalian melakukan manasik haji, selesai ibadah haji, jadi ahli zikir semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Dan ini yang kita sampaikan, wajib disampaikan pada setiap pelepasan jamaah haji. Ini permintaan Allah dan tujuan atau maqasid utama haji. Apa itu maqasid atau tujuan utama haji yang diinginkan oleh Allah dari kita? Hendaklah dipahami oleh setiap jamaah haji bahwa mereka itu kalau sudah haji, begitu mereka pulang balik ke kampung masing-masing, mereka telah menjadi duta-duta Allah. Dalam hal apa? Dalam hal menciptakan persatuan umat. Karena hanya pada ibadah haji simbol persatuan itu nampak. Al-Hajju Arafat, puncak haji itu adalah Arafah. Kenapa di Arafah itu meskipun 7 juta orang yang haji setiap tahun, semua harus berkumpul di situ meskipun berdesak-desak, mesak-sak, dan itu di puncak haji. Tidak boleh misalnya saya ke Arafah nanti malam saja biar enggak ramai kali. Saya ke Arafah besok saja. Saya ke Arafah lebih cepat. Dan siapapun dia yang melakukan haji harus pergi ke Arafah pada waktu yang sama dan selesai pada waktu yang sama. Satu waktu, satu tempat berkumpul jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia, itu hanya terjadi di Arafah. 1 lagi 212 ya. Tapi itu darurat ya, mesti ada masalah dulu baru kumpul kita. Ada juga sebenarnya 1 lagi di tahunan saudara-saudara kita jamaah tabligh ya, di Bangladesh, di India, di Pakistan, sampai 7 jutaan orang. Tapi itu sunat. Yang wajib adalah di Arafah. Puncak haji, inti haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah. Maka dari puncak haji ini, dari inti haji ini, kita dapat pahami bahwa tujuan utama haji adalah Allah ingin mengumpulkan umatnya di suatu tempat pada waktu yang sama, tidak boleh beda-beda. Sebagai Allah ingin menyatakan beginilah seharusnya umat bersatu. Maka siapapun yang pergi haji harus membawa pulang inspirasi itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita yang pergi haji memang diberangkatkan oleh Allah ke sana untuk dilatih, diberikan pelatihan persatuan. Maka siapapun yang pergi haji, hendaklah ketika dia pulang ke kampungnya masing-masing, aura, inspirasi, semangat persatuan itu dia tebarkan. Maka coba kita bayangkan, seandainya maqasid ini tercapai, seandainya tujuan yang diinginkan oleh Allah ini tercapai, seharusnya setiap tahun ratusan ribu jamaah haji Indonesia pergi haji dan pulang. Seharusnya setiap tahun itu persatuan di Indonesia ini semakin kuat, semakin kokoh. Tapi hari ini justru yang terjadi sebaliknya, pertikaian, konflik. Bahkan kadang-kadang yang menjadi provokator yang ada hajinya. Jadi orang-orang yang sudah haji itu tidak lagi provokator, dia tidak masuk dalam konflik lagi, tapi dia jadi penengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat wasata. Itu yang harus semangat, itu yang harus dibawa oleh jamaah haji, ummatan wasata. Apa itu ummatan wasata? Umat yang penengah, tidak masuk konflik. Jadi kalau dalam istilah bola, jamaah haji itu tidak ikut main bola lagi. Biar kami yang belum sini main bola ribut tiap hari namanya. Ya.
Tapi kalau yang sudah haji itu wasata, dia sudah jadi wasit. Makanya wasit di lapangan bola itu diambil dari kata-kata wasata, wasit, penengah, juri. Apakah jadi juri enak? Enggak, resiko besar. Dikejar-kejar kita sama pemain. Wasata, wasit. Jadi bagi jamaah haji yang pulang nanti, bawa semangat wasit. Pulang ke kampung masing-masing. Jadi spirit penengah. Ada konflik, ada ini, jadi penengah. Jangan masuk dalam konflik lagi. Hindari konflik. Biar orang berkonflik. Kita penengah. Ya, penengah. Namun harus pintar main nih sebagai penengah. Jangan juga nanti jadi bermuka dua nanti. Ya. Sok bijak jadi penengah. Mas dipanggil sama kelompok ini menjelekkan kelompok lain, dipanggil sama kelompok lain menjelekkan kelompok lain. Nah, ini bukan penengah ini. Jadi namam ini. Ini lalat lalat merah ini namanya. Begitu duduk sama partai A, memanglah partai bapak-bapak ini bagus, tidak seperti partai yang sebelah sana. Besok dia undang ceramah partai sebelah sana, memanglah partai inilah yang sebenarnya bagus. Yang kemarin itu tidak pas itu. Itu namanya lalat merah. Itu bermuka dua. Dan memang wasit ini dia sudah mulai hidup berpikir untuk orang. Tidak lagi berpikir untuk diri sendiri. Itu memang otomatis. Selama seseorang itu masih berpikir untuk diri sendiri, dia sulit untuk menjadi penengah, sulit untuk bijak. Artinya dia masih mengedepankan kepentingan pribadinya. Tapi kalau dia sudah mengorbankan kepentingan pribadinya, sudah hidup untuk kepentingan umat. Ini. Kayak Allah katakan dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan apapun kepada kalian. Wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa dalam petunjuk Allah. Siapa mereka itu? Yaitu penengah tadi. Dia tidak ada kepentingan diri lagi. Orang yang sudah mengorbankan diri, menomorduakan diri sendiri demi kepentingan umat. Ini yang disuruh oleh Allah, ittabi'u. Ikutilah mereka itu. Karena mereka lah orang-orang yang terjamin muhtadun. Tapi kalau orang-orang yang mengurus umat di dalam dirinya masih ada kepentingan pribadi, itu tidak ada jaminan mereka itu muhtadun akan dalam petunjuk Allah. Nah, kembali tadi poin ketiga, jamaah haji nanti yang pulang dari haji jadilah wasatiyah, duta-duta Allah dalam mempersatukan umat. Dan jangan hanya duduk di rumah. Jangan pulang haji tak keluar-keluar lagi, duduk di rumah. Kemana bapak kok nggak keluar-keluar? Nggak tahu selesai haji nggak keluar-keluar lagi dia. Nggak bisa jamaah haji itu pulang haji tidak keluar-keluar lagi. Karena haji itu bukan untuk kepentingan pribadi saja. Manfaat haji yang diinginkan oleh Allah bukan untuk kita pribadi, tapi untuk memperbaiki umat. Justru seharusnya setelah haji dia harus semakin aktif dalam masyarakat, semakin menguatkan masyarakat, semakin membantu masyarakat, semakin berbakti kepada masyarakat, semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat. Karena dia sudah mendapatkan semangat, spirit itu dari ibadah hajinya itu. Maka sekali lagi, orang-orang yang pulang haji nanti jadilah pemersatu umat. Paling kurang tingkat kampungnya masing-masing, paling kurang tingkat dusunnya masing-masing, paling kurang tingkat lorongnya masing-masing. Jadi jamaah haji jangan lagi jadi oposisi-oposisi kecil, ya. Jangan lagi jadi oposisi-oposisi Tengku Imum, jangan lagi ikut dalam majelis-majelis khusus komentator perangkat kampung, jangan lagi ikut itu.
Setiap kampung itu ada majelis itu, majelis khusus itu. Dia nggak ikut rapat dari kampung, tapi setiap hasil rapat itu pembahasannya paling panas di situ. Dia kayak anggota dewan aja dia. Di sudut-sudut kampung ada itu, setiap kampung itu ngurung kopi. Nah, saya kalau duduk gimana rapat di kelam, panen pun kayak begahan. Pokoknya pupu yang ibu boleh kau tak berundung barunya. Orang-orang sudah haji jangan lagi ikut komplotan itu. Jangan nanti begitu pulang haji malah dia ke situ. Kibang ka perkembangan lebih yang katrekan sibuk dah haji lebih yang kibang ka info. Jadi keluarganya kibang yang kacri kibang ka. Jadi kibang jangan seperti itu. Jamaah haji dia enggak lagi ini, dia sudah solusi-solusi. Dia berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita, apa yang saya lakukan untuk kampung kita. Tidak ada lagi bahas masalah-masalah. Sudah solusi-solusi. Dan bukan hanya retorika tapi berbuat. Itu jamaah haji seharusnya. Maka coba kita bayangkan seandainya maqasid itu tercapai pada setiap jamaah haji, maka setiap tahun pulang ratusan ribu jamaah haji ke Indonesia. Bagaimana perbaikan akan terjadi di Indonesia? Cuman kadang-kadang maqasid ini yang tidak dapat. Ya, apalagi ini tahun-tahun politik ya. Mudah-mudahan, biasanya tahun politik kan tahun panas itu. Makanya Ustaz Jul pun sudah harus hati-hati sebut-sebut partai di sini. Kalau sebut harus sebut semua. Berapa partai semua di Indonesia? Hah? Berapa partai? 20 atau 8. Beda pendapat dikit. Kalau sebut harus sebut 28 partai. Kalau sebut 3 partai tidak boleh. Nanti bagaimana dengan partai yang lain? Nantinya umah yang itu partai itu. Ini musim politik. Nah, jangan sebut-sebut. Tapi kalau mau berikan dukungan terhadap orang tertentu, kalau memang itu dipandang baik, itu hak pribadi masing-masing. Ya, terserah mau sampaikan silahkan. Dan kalau memang kita melihat itu baik dan pantas silahkan. Tapi kalau bisa latar-latar embel-embel yang sifatnya partai ini itu, walaupun lambangnya lambang Ka'bah tidak boleh juga. Walaupun nanti jangan ada yang protes. Yang punya banteng nggak dibawa karena banteng nggak boleh masuk masjid. Ka'bah juga demikian. Jadi karena memang kita harus menjaga itu, sensitif sekali. Karena seperti sudah pernah kita sampaikan, hari ini komunitas yang paling ikhlas yang bisa kita katakan adalah komunitas safari subuh. Dan bukan hanya Arafah ini. Karena komunitas safari subuh itu yang paling ikhlas hari ini yang bisa kita katakan. Yang lain tidak bisa kita katakan ikhlas. Ada kepentingan, tapi ini ikhlas. Ya, bangun subuh sudah berjalan bertahun-tahun bawa umat ke masjid. Ya, yang seperti inilah harapan kita. Tapi kalau yang seperti ini juga masuk yang tadi itu, siapa lagi kita mau harapkan? Ya, maka ini tentu kita jaga bersama. Dan tadi saya sampaikan karena tugas sebagai sering-sering disebut penasihat, mengandang nasihat betul. Jangan jabatan aja penasihat, tidak pernah kasih nasihat. Itulah tadi nasihatnya yang mudah-mudahan selalu kita jaga, karena kita jamaah yang sudah luar biasa ini, mau musim politik tidak musim politik dia berlalu, mau sedang berlangsung, kita tidak ada urusan kita adalah mengajak umat ke masjid beribadah kepada Allah dan bersatu, apapun kelompok, apapun partainya, apapun latar belakangnya. Kan itu tujuannya. Jadi jangan sampai kemudian begitu angin politik itu berlalu, kita dibawa oleh dia. Dia hanya sebentar, si atalan mempeng-pengret dan si atalan. Baik, sekira demikian beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi jamaah calon haji yang akan berangkat tahun ini.
dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran baik kita semua yang sudah haji maupun yang belum berangkat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم